Diranjang, Hana menggenggam tangan Niko dengan lemah. Maaf, Ko. Aku nggak kuat. Aku takut jadi beban untukmu. Niko menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Han, kamu bukan beban. Kamu alasan aku tetap bertahan. Kalau kamu jatuh, aku ikut jatuh. Jadi kumohon, jangan pernah menyerah. Mereka sedang melawan badai yang jauh lebih besar daripada sekadar restu keluarga. Pelukan mereka terasa begitu erat malam itu, seakan keduanya tahu. Let's go. Ratna berdiri, menunjuk ke arahnya dengan tangan gemetar. Jadi benar, Niko, kau menikah dengan Hana tanpa restu keluarga? Niko terdiam, lalu ia menunduk, menatap Hana sebentar, sebelum akhirnya mengangguk tegas. Iya, Bu, kami sudah menikah, dan aku tidak menyesalinya. Malam itu, hujan semakin deras akan ikut menyaksikan prahara. Bu Ratna menangis sejadi-jadinya. Ia meraih tangan Niko, memohon, "Nak, pikirkan ayahmu. Dia sakit hati karena kau menolak Anjar. Dia ingin yang terbaik untukmu. Kenapa kau begitu tega?" Niko memeluk ibunya. "Bu, aku tahu ayah marah. Tapi tolong mengerti, aku mencintai Hana. Aku tidak bisa hidup tanpa dia." Bu Ratna terduduk lemas. Sementara Hana hanya bisa menunduk, merasa bersalah meski tahu cinta mereka tulus. Kabar itu cepat menyebar. Pak Surya mendengar dari istrinya. Malam itu juga, ia datang ke kontrakan dengan wajah murka. Begitu masuk, ia langsung menghampiri Niko dan menamparnya keras. "Kau anak durhaka, kau berani mempermalukan keluarga ini?" Niko menahan sakit, berdiri tegak. "Ayah boleh benci aku, tapi aku tidak akan menceraikan Hana." Pak Surya berteriak, "Mulai hari ini, kau bukan anakku lagi. Semua warisan, semua nama keluarga, kau tidak pantas mendapatkannya." Suasana hening. Hanya terdengar isak Hana dan Bu Ratna yang mencoba menenangkan. Namun Niko, dengan suara bergetar, menjawab, "Kalau itu harga yang harus kubayar untuk cinta kami, aku rela, Ayah." Setelah itu, pintu rumah ditutup dengan keras. Pak Surya pergi, meninggalkan luka yang dalam. Hana memeluk Niko erat-erat. "Ko, maaf, semua ini karena aku." Niko menggeleng, mengusap rambutnya. "Jangan pernah bilang begitu. Kau bukan alasan kehancuran ini. Kau justru alasan aku bertahan." Malam itu, untuk pertama kalinya, cinta mereka diuji bukan oleh jarak, bukan oleh waktu, tapi oleh ikatan darah yang terputus. Dan keduanya tahu, badai baru saja dimulai. Hari-hari setelah rahasia pernikahan terbongkar terasa begitu berat. Sejak malam penuh pertengkaran itu, Niko benar-benar diputus dari keluarganya. Teleponnya diblokir, namanya dihapus dari kartu keluarga, bahkan alamat rumah orang tuanya tak lagi terbuka untuknya. Setiap kali pulang kerja, ia menatap layar ponselnya dengan wajah kosong. Tidak ada lagi pesan dari ibunya, tidak ada kabar dari adiknya. Dunia yang dulu penuh kehangatan kini seakan menutup pintu rapat-rapat. Hana merasakan perubahan itu. Malam-malam Niko lebih sering termenung. Kadang ia duduk di beranda kontrakan kecil mereka, menatap langit yang gelap tanpa kata. Suatu malam, Hana mendekatinya. "Ko, kamu kenapa diam saja?" Niko tersenyum tipis, tapi matanya sendu. "Han, kamu tahu rasanya kehilangan keluarga? Itu seperti separuh diriku dicabut paksa." Hana terdiam, lalu menggenggam tangannya erat-erat. "Tapi kamu masih punya aku." Niko mengangguk, menatap Hana penuh cinta. Namun jauh di dalam hatinya, luka itu terus menganga. Di sisi lain, Hana pun mulai dihantui rasa bersalah. Setiap kali melihat Niko pulang dengan wajah letih, hatinya seperti diremas. Apakah aku penyebab semua ini? Kalau saja aku mundur, mungkin dia masih diterima keluarganya, pikirnya dalam diam. Suatu malam, Hana tak tahan lagi. Ia menatap Niko dengan air mata yang jatuh tanpa izin. "Ko, apa kamu menyesal menikahiku? Kalau iya, aku rela pergi. Aku tidak mau jadi alasan kamu kehilangan segalanya." Niko terkejut. Ia segera meraih wajah Hana, menghapus air matanya dengan jemari gemetar. "Jangan pernah bilang begitu lagi. Hana, kau bukan alasan aku kehilangan segalanya. Kau justru alasan aku tetap kuat meski kehilangan semuanya." Pelukan mereka malam itu terasa begitu erat, seolah keduanya berusaha menambal luka masing-masing dengan cinta yang tersisa. Namun kenyataan tak bisa disangkal.
Gaji Niko yang pas-pasan, ditambah tekanan di kantor karena kabar pernikahan diam-diam itu mulai tersebar, membuat hidup mereka semakin sulit. Hana yang tadinya begitu bangga diterima sebagai pegawai negeri, kini merasa pekerjaannya tak cukup berarti untuk mengurangi beban Niko. Ia mulai belajar menghemat, memasak sederhana, bahkan diam-diam menjual perhiasan kecil pemberian ibunya dulu. Setiap pengorbanan itu dilakukan demi satu hal, menjaga agar cinta mereka tetap hidup. Meski begitu, luka tetap terasa. Ada hari-hari ketika Hana menangis diam-diam di kamar mandi, atau saat Niko menatap kosong ke jalanan malam. Namun setiap kali goyah, keduanya selalu kembali pada satu janji yang terucap sejak awal, walau harus melawan dunia, kita akan tetap bersama. Bab ini menutup dengan gambaran keduanya berpelukan di ruang kecil mereka, lampu temaram menemani, sementara di luar hujan turun deras. Dua hati yang penuh luka, tapi masih bertahan karena cinta. Hari-hari berikutnya, badai tidak berhenti menerpa. Setelah luka karena ditolak keluarga, kini cobaan datang dari luar, perlahan-lahan menggerogoti kehidupan Niko dan Hana. Di perusahaan tempat Niko bekerja, gosip mulai menyebar. Beberapa rekan kerja yang dekat dengan ayahnya sengaja menyindir dengan kata-kata menusuk. Sayang sekali ya, Niko, anak emas yang dulu dibanggakan, sekarang seperti daun jatuh. Semua gara-gara perempuan. Ada juga yang sengaja membuat pekerjaannya lebih berat, seolah menunggu ia melakukan kesalahan agar bisa dijatuhkan. Niko menahan diri. Ia menggertakkan gigi, bekerja lebih keras, meski dalam hati ia lelah. Mereka tidak tahu apa-apa tentang cintaku dan Hana, batinnya. Namun setiap kali pulang, ia mencoba tersenyum agar Hana tidak melihat keletihannya. Di sisi lain, Hana pun tak luput dari cibiran. Kontrakan kecil mereka mulai jadi bahan gunjingan ibu-ibu kampung. Itu sih Hana kan pegawai negeri, tapi kok hidupnya sengsara? Katanya suaminya anak orang kaya. Kok sekarang malah begini? Apa jangan-jangan mereka menikah diam-diam tanpa restu? Bisikan-bisikan itu kerap sampai ke telinga Hana. Awalnya ia mencoba tak peduli, tapi lama-kelamaan hatinya rapuh juga. Setiap kali lewat, ia merasa semua mata mengarah padanya, menelanjangi aib yang berusaha ia tutupi. Tekanan demi tekanan membuat Hana jatuh sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Suatu pagi, Niko terkejut mendapati Hana pingsan di dapur saat menyiapkan sarapan. Enggak, Han, jangan buat aku takut begini, ucapnya panik sambil menggendong tubuh istrinya yang terasa ringan. Setelah diperiksa dokter, ternyata Hana mengalami kelelahan berat. Stres berkepanjangan membuat daya tahan tubuhnya turun drastis. Di ranjang, Hana menggenggam tangan Niko dengan lemah. Maaf, Ko, aku nggak kuat, aku takut jadi beban untukmu. Niko menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Han, kamu bukan beban, kamu alasan aku tetap bertahan. Kalau kamu jatuh, aku ikut jatuh. Jadi kumohon, jangan pernah menyerah. Mereka sedang melawan badai yang jauh lebih besar daripada sekadar restu keluarga. Pelukan mereka terasa begitu erat malam itu, seakan keduanya tahu. Mereka sedang melawan badai yang jauh lebih besar daripada sekadar restu keluarga. Di tengah semua cobaan, mereka saling menguatkan. Niko mulai menabung sedikit demi sedikit untuk mencari rumah kecil yang lebih layak. Hana berusaha menjaga kesehatannya, meski hatinya masih sering sesak oleh gosip. Namun keduanya sepakat pada satu hal, cinta ini tidak boleh kalah. Apapun yang terjadi, kita akan hadapi bersama. Niko duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan Hana yang tertidur. Lampu kamar menyala redup. Dari jendela, terdengar suara angin malam menerpa dedaunan. Hatinya penuh tekad, aku tidak akan membiarkan siapapun merenggutnya dariku. Tidak lagi. Hidup Niko dan Hana yang sudah berat, kini seakan ditarik ke jurang terdalam. Awalnya hanya bisik-bisik kecil di kantor Niko. Rekannya mulai berani menyindir, katanya nikah sembunyi-sembunyi. Ya, makanya bapaknya marah besar. Niko hanya diam, menunduk, mencoba mengabaikan, tapi gosip itu merambat cepat, hingga sampai ke telinga atasannya. Sampai suatu sore, Niko dipanggil ke ruang manajer. Maaf, Niko, suara manajernya berat. Perusahaan tidak bisa menoleransi masalah personal yang mencoreng nama baik keluarga besar direksi. Kau pekerja keras, tapi situasi ini sudah di luar kendali. Dan hanya dengan kalimat itu, Niko kehilangan pekerjaannya.
Ia pulang dengan langkah gontai, membawa map coklat berisi surat pemutusan kerja. Hana menyambutnya dengan senyum lelah, tapi ketika tahu kabar sebenarnya, tubuhnya langsung lunglai. Nick, lalu kita bagaimana? Uang tabungan kita tinggal sedikit. Nico menahan tangis, memeluk Hana erat. Kita masih punya satu sama lain, itu cukup. Namun di hatinya, ia tahu, itu tak akan mudah. Tak berhenti sampai di situ. Gosip tentang mereka juga mulai menyebar di lingkungan rumah kontrakan. Ibu-ibu tetangga berbisik setiap kali Hana lewat. Ada yang berani terang-terangan berkata, kasihan, baru nikah saja sudah ditinggal keluarga. Hidupnya pasti sengsara. Hana hanya menunduk. Ia menahan sakit. Tapi tekanan itu pelan-pelan menggerogoti batinnya. Ia sering terbangun tengah malam. Dadanya sesak. Matanya sembab karena terlalu lama menangis. Sampai suatu pagi, tubuhnya ambruk di dapur. Nico panik, membopong Hana ke rumah sakit. Dokter berkata, istrimu mengalami stres berat, tensinya drop. Ia butuh istirahat total. Malam itu, Nico duduk di samping ranjang Hana. Wajah istrinya pucat, tangannya dingin. Nico menggenggamnya erat, suaranya bergetar, maafkan aku, Hana. Semua ini salahku, aku egois. Aku melawan ayah. Aku pikir kita bisa bahagia hanya dengan cinta, tapi ternyata dunia lebih kejam daripada dugaanku. Hana membuka mata perlahan, menatap Nico dengan air mata mengalir. Jangan salahkan dirimu, Nick, aku memilih jalan ini bersamamu. Aku rela, meski berat, asal kita tidak saling meninggalkan. Nico tak bisa menahan tangis. Ia mencium tangan istrinya, berjanji dalam hati, meski semua pintu dunia menutup, ia akan tetap mencari celah sekecil apapun untuk mereka bisa bertahan. Tapi di sudut hatinya, ia juga takut-takut kehilangan Hana, satu-satunya cahaya yang tersisa. Biar gak pusing kita mulai yuk. Nico merangkul Hana dari samping.